Shalom. Hari Minggu yang pertama ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 23 sampai ayat 34 saja. Yeremia pasal 31 ayat 23 sampai ayat 34. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan sampai tiba pada ayat 34. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Ayat 24. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel, kaum Yehuda, dengan benih manusia dan benih hewan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjianku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia, khusus pada pasal 30 dan pasal 31 disebut kitab penghiburan. Termasuk ayat-ayat yang baru saja kita baca. Dan bentuknya memang banyak kiasan. Dan karena itu ingin dinyatakan bahwa secara tersembunyi ada makna yang lebih lagi. Pada waktu pembukaan tahun baru saya berbicara bahwa ketika kita mempelajari kitab suci harus sesuai dengan konteksnya. Konteksnya itu yang pertama adalah sosiologi agama. Apa yang dimaksudkan dengan sosiologi agama? Yaitu artinya keadaan masyarakat pada waktu itu.
tataannya, serta etika moral, adat istiadat masyarakat pada waktu itu. Itu menentukan pesan itu. Supaya kita tidak salah menafsirkan pesan itu dengan konteksnya sekarang. Saya kasih contoh. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, maka akan datang naga yang besar itu, dan itu menggambarkan artinya kejahatan setan dengan kemurkaannya. Konteks masyarakat seperti itu tidak bisa saudara samakan arti naga dengan bagi masyarakat Tionghoa. Beda sekali. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kita harus melihat konteksnya itu. Yang kedua, kita melihat ada sejarah, yaitu yang berlaku saat itu. Ketika mereka dibuang di Mesir, dibuang di Babel, ya, mereka dibuang ke Media, Persia. Kita harus melihat konteks itu semua. Siapa yang menjajah menjajah Yerusalem pada waktu itu? Itu menentukan konteksnya. Sejarah itu menunjukkan. Karena itu tempat-tempat itu nama-namanya sangat akurat. Kadang-kadang saudara membaca Danau Galilea, Danau Tiberias, dan Danau Genesaret. Itu untuk menunjukkan sejarah pemerintahan yang menguasai daerah itu setempat. Itu dalam arti konteks sosiologi tadi dan konteks sejarah. Yang ketiga adalah konteks bahasa. Ada tata bahasa, ada sastra, ada pesan, dan ada kiasan-kiasan. Dan kiasan-kiasan itu untuk mengumpamakannya. Ya, untuk mengumpamakannya. Tidak bisa saudara mengeneralisir simbol-simbol yang ada dalam perjanjian baru dengan simbol-simbol masyarakat pada masa kini. Jadi kalau dikatakan dalam kitab Wahyu, simbol daripada kejahatan itu adalah angka 666, saudara tidak bisa menafsirkan dalam konteks sekarang ini atau pada konteks orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa tidak pernah takut dengan angka 6, dia takut dengan angka 4. Saudara ya. Jadi karena enam itu bagi mereka adalah jalan. Jadi konteksnya sangat berbeda. Bahasa itu menentukan. Jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana Yehuda dan Yerusalem, pemerintahan daripada Israel sudah terpecah. Satu yang menyebut Israel, satu yang menyebut Yehuda. Dari situ letaknya. Dan kalau kita lihat bagaimana keadaan Yerusalem pada masa pembuangan mereka, kita lihat sejenak. Mari kita buka kembali Yeremia pasal 1 ayat 1 dan 3. Ayat 1 dan 3. Kita lihat dulu sejenak supaya kita tahu konteks ini ketika dia bicara ini apa. Kenapa demikian? Pada awal tahun baru saya sudah bilang, kita harus mulai menjadi jemaat yang tidak lagi hanya mendengar, tapi sudah menjadi pengajar. Karena itu saya berbicara dengan para instruktur, pengajar-pengajar umat, pengajar bangsa ini di mana saja saudara berada. Saudara harus menguasai itu, meningkatkan kedewasaan kita. Kita tidak bisa berulang-ulang pengetahuan kita, itu saja. Dari perdebatan kita tahu bahwa orang ini meningkat atau tidak. Banyak orang memperdebatkan, sudah saya katakan, baptisan yang benar itu mana? Selam atau percik atau apa? Saudara, ini taman kanak-kanak. Ya, kita tidak berbicara lagi soal cara. Kita berbicara soal simbol, materainya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang terpenting. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita harus makin dewasa dalam keberagamaan kita.
Sehingga kalau kita lihat kembali lagi pada bacaan tadi, maka dari ayat 23 sampai ayat 34, saya terangkan dulu strukturnya. Ketika saudara menyelami, membaca, melihat, sehingga kita sungguh-sungguh memahami. Sudah saya katakan bahwa kecerdasan intelektual kita akan membuat kecerdasan spiritual kita. Kalau kecerdasan spiritual kita tidak disertai dengan kecerdasan intelektual kita, kita akan menjadi orang yang beragama ngaco. Tidak sesuai. Ya, itu jangan sampai ngaco, saudara. Ya, banjir yang ada di Bekasi yang disalahkan tempat maksiat. Ya, ini kan aneh, saudara, ya. Jangan saudara berpikir seperti itu. Supaya orang Kristen lebih cerdas lagi. Kalau dia cerdas spiritualnya dan cerdas intelektualnya, dia bisa mencerdaskan orang lain. Amin? Itu penting sekali. Jadi bacaan kita dari ayat 23 sampai 34. Strukturnya dibagi 3. 1. Dari ayat 23 sampai ayat 26, dia berbicara tentang pemulihan Yerusalem. Yerusalem itu dipulihkan. Kotanya, negerinya, penduduknya, bahkan semua miliknya dipulihkan. Tuhan kalau melakukan pekerjaan tidak pernah setengah-tengah. Dia secara simultan, paripurna, sempurna. Amin. Saudara, dipulihkan pikiranmu, dipulihkan hatimu, Tuhan juga pulihkan hidupmu. Revolusi. Ya, saya katakan jangan resolusi. Resolusi itu hanya usul. Tapi kalau revolusi adalah tindakan. Itu beda, saudara. Jangan hanya penuh dengan resolusi. Gak ada tindakan. Ya, revolusi kita bukan ingin mengganti kekuasaan di negara ini. Revolusi itu adalah sebuah tindakan yang drastis. Saudara ingin berubah? Saudara ingin maju? Saudara ingin punya masa depan yang baik? Itu tergantung dengan tindakanmu. Kalau engkau menunda-nunda tindakan, engkau tidak akan berubah. Kalau kita bertekad dan terus dengan keras, saudara tahu, kadang-kadang diri kita ini harus kita paksa dengan keras. Kalau tidak, kemalasan itu, jangankan kemalasan, kengantukan itu, bahasa saya agak nyeleweng sedikit. Kengantukan, saudara ya. Kita ngantuk sekali. Kalau kita tidak paksa, dan ketika kita paksa, ternyata kita segar. Ternyata kita bisa melakukan. Jangan ikuti kelemahan tubuhmu. Tubuhmu harus diperintah oleh pikiranmu. Pikiranmu harus diperintah oleh hatimu. Amin. Ini penting sekali. Supaya kita betul-betul mengadakan sebuah tindakan berubah. Saya ingin berubah. Saya ingin lebih maju. Saya ingin lebih baik. Jangan hanya usul, angan, mimpi, tindakan. Dan tindakan saya sebut adalah revolusi. Kita harus sungguh-sungguh bertindak. Ya, amin. Itu penting sekali. Karena itu saudara harus berani keluar dari zonanya nyaman. Kalau saudara berkata begini, Tuhan berikanlah aku pekerjaan yang lebih baik. Tapi saudara sulit sekali meninggalkan pekerjaan yang lama. Ya, karena belum pasti. Belum pasti itu menunjukkan sebuah tindakan revolusi. Justru harus belum pasti. Kita diajar, nanti kita akan detail berbicara pada saat-saat lain. Ya. Abraham adalah anaknya Terah. Anaknya Terah. Terah adalah penguasa kota, penguasa negeri. Dia bisa anaknya yang meninggal, bapaknya Lot, maka satu kota diganti namanya menjadi Haran. Saudara ingat itu?
Haran. Berarti dia bisa mengganti nama kota, itu artinya penguasa kota. Betapa nyamannya Abraham tinggal di sana. Dihormati orang, dilindungi orang, ya, tidak ada kekurangan, semua kecukupan, tidak ada masalah. Lalu Tuhan panggil dia, Abraham, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Yang akan kutunjukkan. Itu proses yang kita tidak tahu dengan pasti. Justru di situ. Kadang-kadang Tuhan suka bercanda, saya katakan. Tuhan suka bercanda. Ya, kutunjukkan negeri yang bakal kutunjukkan. Tuhan tidak menunjukkan ke mana. Ya, Abraham juga tidak bertanya, mana? Di kota apa? Penduduknya bagaimana? Kesempatannya bagaimana? Masa depannya bagaimana? Enggak. Iman itu memerlukan keberanian. Amin. Iman memerlukan keberanian. Kalau saudara pikir prospekmu dalam pekerjaan itu, usaha itu, tidak memungkinkan ada perkembangan lebih baik untuk hidupmu, dan engkau melihat ada prospek di sana, dan engkau lihat meskipun di sana belum ada kepastian, bertindak. Ya, jalanin proses itu. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Orang yang berani bertindak, orang yang bakal menikmati keberhasilan. Ya, jangan hanya doa supaya sukses berhasil. Orang sukses tapi tidak ada tindakannya, tidak sukses dia. Dia harus berani, ada keberanian menerima mujizat. Abraham berani tinggalkan semua, menjadi titik nol. Berjalan, dipimpin tanpa tahu tujuannya apa, kemana. Coba saudara, Tuhan suka bercanda. Tapi yang kedua, Tuhan suka surprise. Surprise-nya Abraham punya keturunan. Dia bukan hanya penguasa kota. Dia akan menjadi bapak banyak bangsa di tengah dunia. Lebih dahsyat dari bapaknya Tera. Kalau dulu disebut anak penguasa kota, sekarang dia bapak. Coba perhatikan. Kalau dulu masih di Tera, dia hanya anak penguasa kota. Tapi setelah keluar, dia menjadi bapak banyak bangsa. Ada peningkatan? Peningkatan. Jadi kita lihat di situ. Jadi sama halnya dengan Yerusalem di zaman Yeremia ini. Mereka dibuang, mereka jadi budak. Ya. Tapi di sana ada harapan. Bukan hanya bapak banyak bangsa. Dari tidak mungkin punya anak mempunyai anak. Dari tidak mungkin diberkati, diberkati. Lebih luas lagi daerahnya. Dahsyat. Saudara, sesuatu yang tidak, keadaan itu bisa berubah. Percayalah, keadaan itu bisa berubah. Yang penting kita punya keberanian iman untuk bertindak. Percaya, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Amin. Kita baca di sini, tadi bacaannya jelas. Dia kadang-kadang tidak memakai kata samaran, kata jelas sekali. Aku akan memulihkan engkau, aku akan bertindak. Dan pemulihanku bukan hanya manusianya, keturunannya, tetapi semua milik harta benda. Waktu itu hewan adalah patokan harta benda. Siapa yang dirubah? Ya, saya ingin bicara dulu dengan teman saya yang satu nama dengan dia, Yusuf. Ya, Yusuf. Anak yang dibuang, jangankan orang lain, saudaranya aja nggak suka. Saudaranya aja nggak suka. Saudara, dibuang, dijual, jadi budak, masuk penjara lagi. Coba, kurang bagaimana susahnya? Sudah dijual jadi budak, masuk penjara lagi. Oh, betul-betul sudah jatuh ketimpa tangga. Bagus, saya katakan berulang.
Jatuh ketimpa tangga itu jauh lebih baik karena tangga adalah buat naik. Jadi kalau saudara, aduh saya jatuh ketimpa tangga, puji Tuhan ada tangga. Daripada saudara jatuh enggak ditimpa apapun, jatuh saja seperti itu, enggak ada yang bisa meraihmu. Itu peribahasa bagus. Kita rubah peribahasa yang mengatakan sial ini, kita rubah. Sebab keberuntungan itu ada pada imanmu. Bukan ada pada semua sumpah, serapah, simbol, segala sesuatu. Amin. Loh ya. Bukan. Ada orang nabrak anak kucing. Takut sekali. Nanti sial bakal nabrak. Karena dia sudah dihantui bakal nabrak, dia nabrak betul. Saudara. Makanya, tapi ada kalau anak manusia nyebrang, ditabrak. Anak kucing takut, itu goblok. Saya bukan tidak sayang binatang. Tapi manusia lebih berharga kan. Itu penting sekali. Yusuf bisa berubah. Saudara kenal kisahnya? Bisa menjadi Perdana Menteri. Siapa dia? Tidak mungkin keadaannya. Bangsanya lain, dukungannya lain, semuanya lain. Saya percaya kalau Tuhan rubah keadaanmu melebihi apa yang kita duga. Amin. Bahkan melebihi apa yang kita minta. Ya. Saudara berpikir, banyak yang tidak mungkin? Banyak yang tidak mungkin. Mungkin tidak kalau anak-anak Tuhan ini menjadi presiden di Indonesia. Ya, mungkin tidak dulu. Tidak mungkin kan. Kita harus lihat tidak mungkin dulu. Ya, tidak mungkin. Supaya kita tahu ketika mungkin itu ada Tuhan. Bukan karena kita lihat. Kalau kita lihat sudah mungkin, itu bukan lagi mujizat. Tuhan, sembuhkan saya, flu saya ini. Karena cukup dengan Panadol engkau sembuh. Itu bukan mukjizat. Yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Kedua, Esther. Ya, saya senang sekali dengan tokoh-tokoh ini. Esther. Ya, orang pembuangan. Bisa jadi permaisuri, dari mana jalannya? Tapi kalau tangan Tuhan berbuat luar biasa. Tapi Esther tidak tinggal begitu saja. Ketika ada perlombaan mencari orang yang terbaik, dia ikuti. Dia ikuti. Dia tidak nunggu. Mujizat itu jangan nunggu. Mujizat itu harus punya keberanian bertindak. Ya. Kalau nunggu itu namanya engkau bertapa. Saudara, tapi Kristen mengajarkan Alkitab selalu bertindak. Yang ketiga, Daniel. Semua tidak mungkin, tapi Tuhan mungkinkan.